perusahaan, kita tempat bekerja itu pasti ada. Tapi ketika kita mendapatkan pimpinan kita itu istilahnya bisa menengahi, membawai dan lain-lain, otomatis tempat kerja kita akan lebih nyaman. Jadi saya dulu kenapa Sinarmas dulu itu pertama kali di Banyuwangi itu tahun 2011 bulan Desember. Saya masuk itu Februari. Perusahaan kecil. Saya waktu itu ada tawaran dari bank lain, memang gajinya lebih besar, mungkin nggak berbeda. Tapi kenapa saya tidak pindah? Karena saya waktu itu diajarkan oleh pimpinan saya tentang sebuah impian. Kita ini loh, perusahaan kecil, ayo kita tumbuh, ayo kita cari bersama-sama. Kita bersama-sama. Beda dengan cerita, maaf, gajinya besar, pekerjaannya itu aja. Kita tidak diajari tentang mimpi. Bagaimana kita meraih di kondisi kita di bawah. Jadi ketika kita bekerja, culture shocknya banyak dan lain-lain, gesekan pasti ada yang iri. Mungkin Mbak siapa tadi Ika? Mbak Oki. Oh ya Mbak Oki, kamu ini masih baru, manja dan lain-lain, itu pasti ada. Tapi ketika pimpinan kita itu bijaksana dalam mengambil istilahnya kebijakan, kenapa kamu kok sampai menangis, Oki misalkan gitu, iya begini-gini, dia ditegur, dia tidak memihak salah satu, itu kita masih bisa bertahan. Tetapi kalau kita sudah tidak ada yang membela dan lain-lain, pimpinan kita, kamu anak baru gimana sih kerjanya, tanpa mengerti permasalahannya seperti apa, maaf, mungkin seperti itu kita nggak akan lama di sana. Karena yang kita butuhkan untuk usia 30 ke bawah, adalah siapa pimpinan kita, siapa atasan kita, siapa senior kita. Dia bisa membuat kita lebih baik enggak? Ketika dia tidak bisa membuat lebih baik, jangankan culture shock yang lama, 1 minggu aja kalian sudah resign. Ini seperti itu. Jadi kita bisa lihat profil seorang pimpinan itu kita juga harus perhatikan. Jangan menganggap sekarang ini harus gajinya harus yang tinggi dan lain, tapi kita nggak punya apa-apa, kita masih nol, kita belum punya pengalaman. Rasanya kayaknya kalian bisa apa sih? Pasti jawabannya seperti itu. Tapi ketika pimpinan kita lebih berwibawa dan lain-lain, lebih bijak, insya Allah kita harus betah di sana. Karena yang saya rasakan memang seperti itu. Dulu saya baru, tapi saya memang semangat, saya tidak mau diem, kerjaan saya selesai, Mas Agung ada yang bisa bantu dan lain-lain. Akhirnya saya sampai 11 tahun di perusahaan ini. Itu yang saya lakukan karena saya menghargai pimpinan saya. Dan bahkan sedikit bocoran, ketika saya sudah menginjak usia 30, pimpinan saya itu sampai membelikan saya itu namanya itu terpal untuk ikan koi. Jadi yang belikan itu memang pimpinan saya sendiri. Seperti itu. Karena saya kok pengen usaha yang lainnya Bu. Karena kita bekerja tulus, tanggung jawab dan lain. Ibu saya itu gandoli saya, istilahnya gitu. Kamu kerja bagus kok. Sudah, kamu jangan keluar. Kamu mau apa? Ya udah, tak belikan. Sampai sekarang masih ada. Dan sampai sekarang saya masih bekerja dan juga masih ngurusi kerjaan. Kadang, ya maaf, ini sebenarnya nggak bagus untuk dicontoh. Kadang saya terlambat, tapi saya menggantinya dengan pulang terakhir. Saya harus lembur karena tanggung jawab. Jadi ya untuk culture shock tadi, kita harus benar-benar lihat siapa pimpinan kita, siapa atasan kita, siapa senior kita. Kalau di beda divisi dan lain-lain, itu namanya iri. Kita tetap fight. Tapi kalau sudah satu divisi, pimpinan kamu langsung itu Mbak Oki, rasanya kalau udah pimpinan seperti itu kita nggak akan bertahan lama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Kepada kakak calon wisudawan disilakan untuk mengambil posisi di depan untuk dokumentasi, dan yang bertugas disilakan.